Halo anak-anak hebat, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Hari ini Ibu akan membahas tema 4, berbagai jenis pekerjaan. Subtema 1, jenis pekerjaan, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak diharapkan mampu menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra seperti cerita, dongeng, dan lain sebagainya. Mengkomunikasikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra seperti cerita, dongeng, dan lain sebagainya. Baik anak-anak, Ibu akan membacakan materi bahasa tema 4 subtema 1. Mengulas isi buku sastra. Mengulas isi buku berarti membedah isi buku dan memberikan penilaian secara jelas pada setiap bagian buku. Sebelum mengulas buku, kita sebaiknya membacakan buku tersebut secara tuntas. Selain itu, kita juga harus mengenali jenis buku yang akan kita ulas dan baca. Buku sastra pada umumnya memuat cerita atau kisah. Kita juga harus memahami istilah-istilah yang digunakan dalam buku tersebut. Bagian buku yang dapat kita ulas antara lain sebagai berikut. 1. Identitas buku dapat berupa judul, penulis, penerbit, jumlah halaman, serta tahun dan nama kota buku tersebut diterbitkan. Isi cerita yang disampaikan dalam buku. 3. Informasi yang diperoleh dari buku tersebut. 4. Kelebihan dan kekurangan buku tersebut, baik dari sistematika penyampaian isi dan desain cover buku. Mengidentifikasi tokoh dalam cerita. Dalam satu cerita dapat berbeda dengan cerita lainnya. Tokoh adalah pelaku dalam cerita yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, atau benda. Pada umumnya, tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pendukung. Tokoh utama biasanya lebih sering muncul dalam cerita daripada tokoh pendukung. Tokoh utama juga lebih banyak terlibat dalam peristiwa dan banyak disebut dalam cerita. Perhatikan contoh berikut. Siang itu, lalu sedang asik bermain kucing peliharaan. Tiba-tiba terdengar suara bruk. Seketika lalu berlari ke arah suara tersebut. Ternyata Nilam, adik, lalu jatuh terpeleset di lantai. Nilam menangis sangat kencang karena kaget dan kesakitan. Lalu memeriksa keadaan Nilam yang terluka. Lalu kemudian mengambil kotak obat untuk mengobati luka di kaki Nilam. Tokoh utama dalam cerita tersebut adalah Lalu. Hal tersebut ditandai dengan sering disebutkannya nama Lalu di dalam cerita tersebut. Lalu juga memiliki peran aktif pada jalannya cerita. Sementara itu Nilam berperan sebagai tokoh pendukung dalam cerita. Peristiwa yang ditandai Nilam membuat Lalu banyak bertindak dalam cerita. Dengan demikian karakter tokoh Lalu dan Nilam dapat diketahui. Mengemukakan pendapat tentang karakter tokoh dalam cerita. Tokoh selalu ada dalam sebuah cerita. Tokoh dalam cerita dapat diulas pada umumnya. Bagian yang diulas adalah sifat dari tokoh tersebut. Setiap tokoh dalam cerita memiliki sifat yang berbeda-beda. Sifat tersebut membuat tokoh memiliki perilaku yang beragam. Kita dapat menilai dan mengemukakan pendapat kita tentang karakter tokoh berdasarkan keterlibatannya dalam cerita. Misalnya, pelaku tokoh yang mendukung atau menentang isi cerita. Memberikan pendapat tentang isi cerita. Dalam mengulas sebuah buku sastra adalah memberikan pendapat kita terhadap isi buku tersebut. Pendapat yang diberikan dapat berupa ungkapan setuju atau tidak setuju tentang isi cerita. Akan tetapi, pendapat tersebut akan lebih baik jika dilengkapi dengan alasan yang logis dan disertai bukti. Bukti yang disampaikan dapat berupa kutipan bagian cerita sebagai pendukung pendapat yang diberikan.
Kita juga dapat memberikan kritik, saran, atau masukan untuk cerita tersebut. Saat memberikan pendapat tentang isi cerita, kita harus menggunakan bahasa yang santun dan mudah dipahami. Jika pendapat disampaikan secara tertulis, kita perlu memperhatikan keefektifan kalimat serta ejaan dan tanda baca yang tepat. Cara membedakan tokoh utama dan tokoh pendukung. Tokoh utama adalah orang yang menjalankan peranan penting dalam cerita, sedangkan tokoh tambahan adalah orang yang menjalankan peran pendukung dalam cerita. Untuk membedakan tokoh utama dan tokoh tambahan, terlebih dahulu kita perlu diketahui ciri-ciri dari tokoh utama, yaitu kemunculannya sering, mulai dari awal hingga akhir cerita. Kemunculannya menjadi peran penting dalam membangun cerita. Kemunculannya berkaitan langsung dengan alur utama cerita. Apabila tokoh tersebut memiliki ciri-ciri sebaliknya dari ciri-ciri di atas, maka tokoh tersebut adalah tokoh tambahan. Dengan demikian, cara membedakan tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita adalah dengan melihat frekuensi kemunculan tokoh tersebut, seberapa besar pengaruhnya dalam cerita, serta kaitannya dengan alur utama cerita. Jenis-jenis tokoh. Jika dilihat dari fungsi penampilan, tokoh dibedakan ke dalam protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis merupakan tokoh yang menampilkan sesuatu sesuai pandangan dan harapan pembaca, menggambarkan watak yang baik dan positif. Tokoh protagonis dapat menyita empati dan perhatian pembaca. Antagonis, lawan dari protagonis. Antagonis menjadi salah satu tokoh yang menimbulkan konflik dalam cerita. Ia merupakan penggambaran watak yang buruk dan negatif, biasanya dibenci pembaca. Namun dalam beberapa cerita, pengarang juga memberikan porsi cukup banyak pada tokoh antagonis sehingga menyita perhatian pembaca. Tritagonis disebut juga karakter ketiga atau penengah, menggambarkan watak yang bijak, berfungsi sebagai pendamai atau jembatan atas penyelesaian konflik. Biasanya muncul sebagai tokoh yang menyelesaikan permasalahan dalam sebuah cerita. Figuran. Figuran merupakan tokoh atau peran yang kurang berarti dalam penceritaan. Figuran disebut juga peran pembantu. Berbeda dari penggolongan tiga tokoh tersebut sebelumnya, figuran digolongkan ke dalam jenis tokoh berdasarkan tingkat pentingnya peran. Terima kasih sudah mendengarkan pemaparan materi yang Ibu berikan. Tidak lupa Ibu selalu mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan menggunakan air mengalir. Selamat pagi, sampai jumpa pada video Ibu berikutnya.